Oke teman-teman, di sini kita akan menggunakan 3 bahan. Yang pertama ada perasan jeruk nipis, yang kedua ada larutan gula, dan yang ketiga ada cuka. Dan untuk alat kita menggunakan elektrolit tester sebagai pengujian daya hantar listriknya. Pada percobaan pertama menggunakan perasan jeruk nipis. Ketika elektrolit tester dimasukkan ke dalam perasan jeruk nipis, coba perhatikan perubahan yang terjadi pada elektrolit tester. Dapat dilihat bahwa cahaya lampu yang hidup bersinar sangat terang dan munculnya banyak gelembung di sekitar elektrolit tester. Yang kedua, menggunakan cuka. Ketika elektrolit tester dimasukkan ke dalam cuka, perhatikan perubahan terjadi pada elektrolit tester. Cahaya lampu yang dihasilkan redup dan munculnya sedikit gelembung di sekitar batang karbon. Menggunakan larutan gula. Ketika elektrolit tester dimasukkan ke dalam larutan, coba amati perubahan yang terjadi. Didapati bahwa lampunya tidak hidup dan tidak adanya gelembung di sekitar elektrolit tester. Seperti yang telah diketahui bahwa larutan yaitu ada dua, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Jadi, sebelum itu, apa itu larutan? Ya, larutan adalah campuran yang homogen dari dua atau lebih zat. Lalu, apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Iya, larutan elektrolit adalah larutan senyawa yang dapat menghantarkan listrik dan senyawa elektrolit membentuk ion di dalam larutan. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Untuk larutan elektrolit itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Untuk larutan elektrolit kuat adalah larutan senyawa ionik yang mengandung banyak ion yang bergerak bebas, oleh karena itu senyawa tersebut merupakan penghantar listrik yang kuat. Contoh di sini ialah HCl. HCl akan terurai atau terionisasi di dalam air menjadi H+ dan Cl-. Untuk derajat ionisasi larutan elektrolit kuat adalah 1. Derajat ionisasi ialah kemampuan asam untuk terion di dalam air. Selanjutnya yaitu larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang daya hantar listriknya lemah, terionisasi sebagian, dengan ionisasi kecil dari 1. Larutan elektrolit lemah ialah larutan yang tidak dapat menyalakan lampu dengan cahaya yang terang. Ia akan menghasilkan cahaya lampu yang redup. Untuk contohnya yaitu CH3COOH. Untuk larutan asam asetat ini mengalami ionisasi sebagian. CH3COOH akan terurai menjadi CH3COO- ditambah H+. Seiring berjalannya waktu, ion H+ dan CH3COO- akan kembali bergabung membentuk molekul CH3COOH. Maka dari itu, panahnya ada 2, karena ia mengalami kesetimbangan pada reaksi tersebut. Dan karena itu juga asam asetat disebut larutan elektrolit lemah, sebab ionisasi yang dialaminya tidak sempurna atau hanya sebagian saja. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan non-elektrolit yaitu larutan berair dari sebagian besar senyawa molekuler yang terikat secara kovalen dan tidak bersifat menghantarkan listrik.
Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik karena zatnya tidak terurai atau terion di dalam air. Contohnya itu larutan gula. Konduktivitas listrik larutan elektrolit lebih tinggi dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Hal ini disebabkan oleh adanya ion-ion yang dapat bergerak bebas dalam larutan elektrolit, sehingga mampu menghantarkan arus listrik. Sebaliknya, dalam larutan non-elektrolit, partikel-partikel tidak membentuk ion yang dapat bergerak secara signifikan, sehingga konduktivitas listriknya lebih rendah. Contoh-contoh larutan elektrolit kuat, selain HCl atau asam klorida, ada contoh lain untuk larutan elektrolit kuat, yaitu CuSO4 atau tembaga 2 sulfat, NaCl, natrium klorida, NH4OH, amonium hidroksida. Contoh-contoh lain dari larutan elektrolit lemah ialah HF, HNO2, dan juga NH3. Selanjutnya untuk contoh-contoh larutan elektrolit lemah, yaitu ada CH3COOH asam asetat, HF asam fluorida, HNO2 asam nitrit, NH3 amonia. Contoh-contoh untuk larutan non-elektrolit adalah CH3OH metanol, NH2 2 kali CO urea, C6H12O6 glukosa, C2H5OH etanol. Salah satu contohnya yaitu larutan gula. Untuk larutan gula ini tidak terdapat ion-ion bebas pembawa muatan listrik di dalamnya, sehingga tidak menimbulkan apapun. Ciri-ciri untuk larutan non-elektrolit ini adalah tidak dapat menghantarkan listrik dan tidak adanya gelembung gas yang muncul. Terakhir yaitu ada contoh-contoh larutan untuk non-elektrolit. Yang pertama itu ada contoh CH3OH metanol, NH2 2 kali CO urea, C6H12O6 glukosa, dan C2H5OH etanol.